Singkat cerita, Aris yang telah asik-asik dengan selingkuhannya itu. Dia teringat bahwa dia akan mengantarkan Kinan ke rumah sakit. Dan dia pun melihat handphonenya bahwa Kinan telah menghubunginya beberapa kali. Lalu dia pun menelpon Kinan. Karena handphone Kinan dipegang oleh pembantunya sendiri yang mengangkat telepon dari Aris. Lalu pembantunya itu mengatakan bahwa Kinan sedang di rumah sakit karena terjatuh saat di kamar mandi. Lalu Aris pun bergegas menuju rumah sakit itu. Kit, tadi pas di rumah jatuh. Lalu Aris pun tiba di rumah sakit itu. Dan ketika dia akan masuk ruangan Kinan, dia pun ditahan oleh Andre. Dikarenakan Kinan sedang dalam perawatan intensif. Dan Aris meminta Andre untuk menjelaskan keadaan Kinan. Dan Andre pun memberitahu Aris bahwa jika tekanan darah Kinan tidak turun, maka bayi di kandungan Kinan harus dikeluarkan. Tidak turun-turun. Oke. Mau tidak mau, bayinya harus dikeluarin. Usia kandungannya baru 7 bulan, lo jangan bercanda. Kemudian Aris pun dipersilahkan masuk oleh dokter itu. Dan dokter itu mengatakan bahwa tekanan darah Kinan harus tetap stabil sepanjang sisa kehamilannya. Jadi bapak, ibu harus ekstra hati-hati untuk menjaga calon bayi ini. Dan Aris pun menemani Kinan di rumah sakit itu. Tak lama setelah itu Kinan pun tersadar. Dan Kinan menanyakan Aris, dari mana dia tahu bahwa dirinya dibawa ke rumah sakit. Dan Aris pun menjawab bahwa dia tahu dari Dita yang tak lain adalah teman dari Kinan. Lalu Kinan pun menanyakan kenapa panggilan dari dia tidak dia jawab. Aris menjawab bahwa handphone dia terjatuh sehingga mengalami error pada handphonenya. Iya, handphone aku tadi jatuh di site. Jadi nggak tahu ngehang, habis jatuh itu ngehang. Lalu ketika Aris akan pergi ke kamar mandi, Kinan pun meminta Aris untuk melakukan video call untuk Raya. Sehubung handphone Kinan yang mati, maka Kinan meminjam handphone Aris untuk melakukan video call dengan Raya. Baik sayang, sehat. I love you to the G, and... Lalu setelah melakukan video call dengan Raya, Kinan pun membuka riwayat chatting WhatsApp Aris. Dan dia membuka riwayat chatting kontak bernama Jack Office. Namun isi chat tersebut kosong. Dan setelah itu Aris pun kembali. Dan Kinan berpura-pura masih melakukan video call dengan Raya. Hai, I love you. Kau udah I love you aja, cepet ngomong. Lalu pada keesokan harinya, ketika di luar kamar Kinan, Aris pun menelpon selingkuhannya itu. Kebetulan Andre yang akan mengecek kondisi Kinan melihat Aris yang sedang tersipu-sipu dalam percakapannya tersebut. Lalu Andre pun mengecek kondisi Kinan bersama dokter-dokter yang sedang melakukan pelatihan. Dan ketika salah satu dokter sedang menjelaskan kondisi Kinan, Andre pun teringat pada masa lalunya ketika dia sedang melakukan pelatihan bersama Kinan. Singkat cerita, pemeriksaan pada Kinan telah selesai pada pagi itu. Dan Andre menyempatkan untuk mengobrol dan bercanda dengan Kinan. Dan Aris yang sedang melakukan panggilan di teleponnya. Dia pun melihat Andre dan Kinan yang sedang asik mengobrol di ruangan tersebut. Aris yang sedikit cemburu pun langsung masuk ke dalam ruangan Kinan. Dan dia pun meminta informasi tentang keadaan Kinan kepada Andre. Dan Andre pun mengatakan bahwa Kinan baik-baik saja. Namun Aris tidak merasa puas dengan jawaban Andre. Lantas Aris pun menyusul Andre di luar ruangan Kinan dan menanyakan kondisi Kinan lagi. Lalu Andre pun menanggapi Aris. Dia mengatakan bahwa Aris terlalu sibuk dengan handphonenya pada saat itu. Sehingga dia menganggap bahwa kondisi Kinan tidak penting untuknya. Ya saya pikir bahwa bapak tidak merasa bahwa bapak perlu tahu tentang status istri Anda. Lalu pada keesokan harinya, Ibu Kinan dan Raya datang untuk menjenguk Kinan. Lalu Aris pun mengajak Raya untuk jalan-jalan. Oh iya, mama ada yang lupa nih. Setelah Aris dan Raya pergi, Kinan meminta buku catatannya kepada pembantunya itu. Dan setelah dia membuka buku tersebut, dia teringat bahwa Aris mempunyai aplikasi chatting yang lain. Lalu pada malam harinya, Lola dan Dita pun menjenguk Kinan di rumah sakit itu. Tak lama setelah itu mereka pun berpamitan kepada Aris. Ketika berada di kantin rumah sakit itu, Lola pun sempat mengatakan kepada Dita bahwa dia sempat melihat teman suaminya pergi ke suatu klub bersama perempuan. Namun Lola tidak mengatakan itu adalah Aris. Lalu Dita pun mencoba menebak bahwa suami temannya yang dia maksud adalah Aris. Let me guess.
Aris ya? Dan Lola mengatakan kepada Dita, bahwa akhir-akhir ini Aris tidak sepenuhnya jujur dengan Kinan. Karena dilihat dari tingkah lakunya akhir-akhir ini. Ditambah lagi Lola berprofesi sebagai pengacara dan banyak menangani kasus perselingkuhan. Maka tidak aneh jika dia bisa menilai Aris seperti itu. Dan pada suatu hari Dita juga pernah melihat Aris sedang menelpon seseorang sambil tersenyum dan tersipu-sipu. Dan dia yakin bahwa Aris tidak sedang membicarakan pekerjaannya dalam percakapannya itu. Itu tuh nggak mungkin ngomongin kerjaan. Soalnya sampai tersipu-sipu. Lalu ketika Aris sedang tertidur di sofa, Kinan mencoba untuk membuka handphone Aris. Dan dia pun membuka aplikasi chatting yang bernama Telepet milik Aris. Kemudian dia membuka riwayat percakapan Aris dengan kontak bernama Jack Office. Namun isi chat tersebut kosong. Dan Kinan pun memfoto nomor Jack Office tersebut. Tak lama setelah itu Aris pun terbangun. Kemudian Aris pun membantu Kinan ke tempat tidurnya. Dan ketika Aris membuka handphonenya, Kinan lupa menutup aplikasi tersebut. Lalu Aris pun menanyakan apakah Kinan mengecek handphone miliknya. Dan Kinan pun berbohong kepada Aris. Ya mas. Kamu ngecek handphone aku ya? Singkat cerita, Kinan pun sudah bisa diperbolehkan pulang ke rumahnya. Dan ketika Aris berangkat ke kantornya, Kinan pun menghubungi Lola. Dan Kinan meminta Lola untuk bertemu dengannya. Ya udah deh, nanti kita ketemu ya. Ya, see you. Bye. Lalu pada siang harinya mereka pun bertemu di suatu kafe. Dan Lola pun membicarakan permasalahan pekerjaannya kepada Kinan. Permasalahan pekerjaan Lola tidak lain adalah persoalan sepasang yang akan bercerai karena perselingkuhan. Dan Kinan menanyakan kepada Lola, bagaimana Lola mengetahui bahwa seseorang sedang berselingkuh. Dan Lola mengatakan handphone lah yang menjadi sumber informasi yang sering dia gunakan. Dan Lola mengajarkan Kinan bagaimana melacak nomor handphone seseorang. Terus? Ya sialan, nama gue disimpan. Lola gendut. Dan setelah itu Lola pun pergi. Ketika Lola pergi, Kinan pun menginstal aplikasi yang diberitahu oleh Lola. Kemudian Kinan pun memasukkan nomor yang dicurigai sebagai selingkuhan Aris yang tidak lain nama kontak Jack Office tersebut. Dan setelah nama nomor itu muncul, ternyata pemilik nomor itu bernama Lydia. Kinan yang mengetahui itu langsung merasa kaget dan kecewa kepada Aris. Tidak sampai di sana. Sesampai di rumahnya, Kinan membuka laptopnya dan mencari nama Lydia itu di media sosial. Tak lama setelah itu Kinan pun berhasil menemukan orang bernama Lydia di media sosial itu. Di sisi lain Raya yang sedang bermain dengan teman-temannya di sekolahnya. Teman Raya tidak sengaja mendorong Brandon hingga terjatuh. Brandon tidak lain adalah anak dari Miranda. Ketika Brandon akan berkelahi dengan teman yang sudah mendorongnya, Raya mencoba menenangkan Brandon. Namun Brandon malah mendorong Raya hingga terjatuh. Kamu mau belain dia? Pukul kamu ya. Aku pukul kamu ya. Singkat cerita, setelah kejadian itu kedua orang tua murid itu dipanggil ke sekolah mereka. Dan Aris memaklumi kejadian itu dan dia menganggap kejadian tersebut biasa terjadi kepada anak-anak. Dan ketika Aris dan Kinan keluar dari ruangan kepala sekolah tersebut. Dan kepala sekolah tersebut mengatakan bahwa Brandon akhir-akhir ini mengalami tantrum di sekolahnya. Dan ibu itu memberi saran untuk membawa Brandon ke psikolog anak. Pernah berpikir untuk membawa Brandon ke psikolog anak? Pada keesokan harinya, ketika Kinan sedang masak dengan pembantunya, dia meminta menghubungi nomor bernama Jack Office itu kepada pembantunya itu. Lalu pembantunya itu mencoba menghubungi nomor yang diminta oleh Kinan. Dan setelah nomornya itu terhubung, pembantunya itu mengatakan bahwa orang yang menjawab panggilan itu adalah seorang wanita. Halo? Perempuan? Di sisi lain, Miranda membawa Brandon ke tempat psikolog anak. Di tempat itu Miranda bertemu dengan selingkuhan Aris. Rupanya selingkuhan Aris itu berprofesi sebagai psikolog anak. Ketika Raya akan berangkat sekolah, Raya tidak mau masuk sekolah pada hari itu. Dan dia ingin mengunjungi ke kantor tempat Aris bekerja. Dan Kinan pun menuruti kemauan dari Raya tersebut. Ketika Aris berada di parkiran di kantornya, tiba-tiba Lydia pun langsung masuk ke dalam mobil Aris. Karena Lydia sudah tidak bisa menahan hasratnya. Dia pun melakukan mantap-mantap di mobil Aris.
Dan Aris pun hanya bisa pasrah. Dan pada saat melakukan adegan itu, Miranda ternyata juga ada di sana. Dan dia melihat Aris sedang melakukan mantap-mantap dengan Lydia. Singkat cerita, Kinan pun tiba di kantor Aris. Dan dia menanyakan keberadaan Aris kepada karyawannya itu. Dan karyawannya itu mengatakan bahwa Aris belum datang ke kantornya. Dan tidak lama setelah itu Aris pun datang bersama Miranda. Hai Mir. Itu tadi adalah rangkuman web series Layangan Putus episode 4 bagian A dan B. Untuk episode lainnya kalian bisa cek link di deskripsi video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.